Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, ya sekalian di malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian ilmu akidah dasar ya ini. Dari kitab atau matan Al-Qairwani ya. Insya Allah di malam hari ini membahas iman kepada malaikat. Tapi ada satu pembahasan yang sedikit terlewat sebelumnya ya tentang fitnah kubur ya, itu belum terbahas. Ini sedikit lanjutan ya, sebenarnya masih terkait dengan iman kepada hari akhir ya. Cuman penulis ya Ibnu Abi Zaid itu membahasnya terselang terlebih dahulu dengan pembahasan apa hakikat iman ya, hukum pelaku dosa besar, lalu apa namanya tentang ruh ya, keadaan ruh. Kemudian balik lagi ke iman kepada fitnah kubur ya. Al-Qairani rahimahullah mengatakan wa anal mu'minin yuftanuna fi kuburihim wa yus'alun. Ya, dan bahwa orang-orang beriman ya, maksudnya ini masih terkait dengan akidah ya Ahlussunnah, yaitu meyakini bahwa orang beriman itu disiksa, diuji ya di dalam kubur mereka dan ditanya. Itu sebagaimana dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia, di dunia dan di akhirat. Ya, maksudnya adalah nanti ada pertanyaan ya di alam kubur ya. Jadi fitnah ini ujian atau pertanyaan yang bertanya sebagaimana yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya ya, yang dalam hadis yang panjang bertanya siapa Tuhanmu ya, apa agamamu, siapakah lelaki ini yang diutus kepadamu ya, mahadza rajulul ladzi bu'itsa fiikum, sesuai dengan nabi ya atau rasul yang diutus ke mereka ya. Kalau kita ya umat akhir zaman ya berarti Nabi Muhammad SAW. Lalu dari mana kamu mengetahuinya? Ma ilmuka. Nah, kalau orang yang beriman itu bisa menjawab ya dengan benar ya, ketika ditanya marrobuka ya Robbi Allah ya Tuhan kau madinuka din Islam madza rajulati buisa fikum ya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ilmuka ya eh, qara'tu kitab Allah summa amantu bihi wasaddaq wa apa wasaddaqtu ya. Aku membaca kitab Allah ya beriman dan membenarkannya. Nah, sedangkan kalau orang-orang kafir ya atau orang-orang fasik, mereka tidak bisa menjawab ya, hanya mengatakan ha ha la adri. Saya tidak tahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Nah, pertanyaan di alam kubur ini disebut dengan fitnah kubur. Fitnah dalam arti ujian. Ya, nah, orang beriman tadi akan menjawab dengan benar ya. Nah, kemantapan orang beriman dalam menjawab pertanyaan itu yang disebut di dalam ayat di atas dengan al-qaulus sabit. Ucapan yang teguh ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al muslimu idza suila fil qabri, seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, ya syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah,
Ya, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fadzalika qauluhu, maka itulah firman Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi maksud dari ayat ini adalah orang beriman mampu ya menjawab pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, itu sedikit ya tentang fitnah kubur. Berikutnya masuk ke pembahasan iman kepada para malaikat. Nah, sebenarnya dalam matanya ini ringkas ya, hanya dua malaikat saja ya, dua tugas malaikat ya. Tapi di syarah ini saya menjelaskan secara lebih lengkap karena ini dasar ya. Jadi setiap Muslim, tiap pembelajar ya mesti memiliki ya bekal apa pemahaman terhadap akidah yang cukup gitu ya terhadap enam rukun iman ini ya termasuk iman kepada malaikat. Ya, jadi beliau mengatakan wa anna 'alal ibadi hafadzatan yaktubuna a'malahum. Ya, dan bahwa para ada ya para malaikat penjaga atas para hamba ya yaktubuna a'malahum, mereka menuliskan amal-amal mereka. Wala yaskutu syai'un min dzalika. Ya, dan tidak suatu pun dari hal itu yang terlepas ya terluput an ilmi rabbihim dari ilmu Rabb mereka. Ini berarti para malaikat pencatat ya, amal manusia. Nah, yang kedua wa anna malakal mauti yakbidul arwaha biidni rabbihi. Dan bahwa malaikat maut mencabut roh-roh dengan izin Robnya. Nah, ini malaikat maut ya. Nah, kita bahas secara lebih lengkap tentang iman kepada malaikat. Ya, jadi secara global adalah meyakini adanya para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi secara global itu karena kan sebagaimana dijawab oleh Nabi ketika ditanya tentang iman ya dengan enam rukun iman ya yaitu apa namanya wa malaikatihi ya. Itu antuk minabillah wa malaikatihi. Kau beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Nah, jadi dalam penjelasan di hadis itu ya secara umum pokoknya meyakini adanya malaikat. Walaupun misalnya orang tidak tahu nama-namanya, tugas-tugasnya gitu ya. Nah, jadi minimal secara global meyakini adanya para malaikat. Itu standar minimalnya. Nah, lebihnya, nah ketika orang lebih lagi di dalam memiliki ilmu dan keyakinan ya atau akidah ya tentu itu menunjukkan berarti imannya lebih gitu. Karena meningkatnya iman juga bisa sesuai dengan peningkatan ilmu ya. Makanya mempelajari ilmu itu untuk meningkatkan iman. Semakin kita mengetahui banyak hal dalam hal akidah ini yang dirinci ya dari nas Al-Quran dan Sunnah ya, maka tentu derajat keimanannya jadi lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau secara rincinya ya berarti kita harus mengetahui yang berkaitan dengan para malaikat yang diberitahukan oleh nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua hal yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan Sunnah ya khususnya berkaitan dengan para malaikat ya kita harus meyakininya. Nah, nas-nas Al-Quran dan Sunnah ya itu sangat banyak berbicara ya tentang para malaikat.
Ya, Al-Qarawani dalam matanya hanya menyebut dua ya tadi ya, dua tugas malaikat, pencatat amal dan pencabut nyawa. Namun di sini kita coba ringkaskan pembahasannya. Ya, kita bagi apa poin-poin pembahasannya ya. Nah, yang pertama wujud penciptaannya. Ini aja ini. Yang pertama ya ini diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah, qalat dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Para malaikat diciptakan dari cahaya wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Ya, jin diciptakan dari api yang menyala wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari yang telah disebutkan cirinya kepada kalian ya, maksudnya dari tanah. Nah, kemudian berikutnya ya. Jadi apapun yang disampaikan dalam nas Quran dan Sunnah ya kita harus meyakini ya, ya bagian dari akidah. Berikutnya telah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Yaitu sebagaimana dalam kisah awal diciptakannya Nabi Adam alaihissalam ya sebagai manusia pertama disebutkan bahwa para malaikat telah ada ya. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 30 ya wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Robmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan ya di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, jadi Allah ketika hendak menciptakan manusia, para malaikat sudah ada. Nah, berarti kan menunjukkan kita meyakini bahwa para malaikat ya ini lebih dulu diciptakan dari manusia. Makanya manusia itu kan makhluk yang paling akhir sebenarnya diciptakan dari makhluk-makhluk yang lain kan. Sudah ada binatang ya, bumi dan sebagainya sudah ada. Makanya sebelum manusia tugas di apa diturunkan ke bumi itu kan pernah ada sebelumnya sekelompok jin ya yang diamanahkan oleh Allah untuk mengurus bumi tapi mereka berkhianat ya maka itulah yang apa namanya menjadi latar belakang malaikat mengatakan kan kepada Allah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai Allah akan menciptakan di bumi itu yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah ya dari mana malaikat tahu ya itu melihat kepada eh, sekelompok jin yang sebelumnya ditugaskan di bumi. Jadi mereka menganggap bahwa manusia pun makhluk yang baru ini yang akan diamanahkan oleh Allah di bumi juga nggak akan jauh beda gitu ya. Itu sebagaimana dijelaskan dalam tafsir ya di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ciri berikutnya malaikat itu sangat besar. Ya, di antaranya disebutkan yang disebut adalah besarnya malaikat Jibril dan pemikul arsy. Dari Abdullah ya, kalau disebut Abdullah dalam hadis itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Qala ya, dia berkata, Ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi. Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya walahu situ mi'ati janah. Dia memiliki 600 sayap. Kulu janahin minha qad sadal ufuk. Setiap sayap darinya menutupi ufuk ya batas pandangan. Yaskutu min janahi minatahawili waduri wal yakuti mallahu bihi alim. Berjatuhan dari sayapnya yang beraneka warna, permata, dan yakut yang Allah maha mengetahui terhadapnya. Ya, dulu dalam hadis lain dari Aisyah dia berkata, kalau Rasulullah SAW, Innama huwa Jibril lam arahu ala surati ala tihuliqa alaiha ghairu hatainil maratain.
Ya, dia adalah Jibril yang aku tidak melihat dalam bentuk aslinya. Yang dimaksud dia dalam itu adalah Jibril. Ini kan menjelaskan ayat ya. Aku tidak pernah melihat Jibril dalam rupa aslinya kecuali dua kali saja. Ya, itu munhabita minas sama'i dan izwamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardi. Yaitu semasa dia turun dari langit. Ya, waktu apa? Pertama kali dia bertemu ya dengan malaikat Jibril diturunkan wahyu ya, itu kan ketika akan pulang keluar dari Gua Hiro itu melihat wujud aslinya. Nah, beliau menggambarkan besarnya wujud penciptaannya menutupi yang ada ya apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, nah eh, contoh lain malaikat pemikul aras ya disebutkan dalam hadis ya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Udzinali an uhadisa an malakin min malaikatil min hamalatil arsy inama baina syahmati uzunihi ila atiki masiratu sab'imiati am." Ya, aku telah diberi izin untuk menceritakan tentang sesosok malaikat dari malaikat Allah yang bertugas membawa arsy. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga dengan bahunya, ya, telinga dengan bahunya adalah perjalanan 700 tahun. Itu menunjukkan betapa sangat besar ya malaikat ini. 700 tahun gitu ya jaraknya antara telinga dan bahu. Belum lagi badan, sayap dan sebagainya ya. Nah, tentu kita tidak bisa membayangkan ya. Jadi informasi ini ya kita terima, kita yakini apa adanya, kita paham gitu ya. Cuman wujud bagaimananya ya tidak tahu. Nah, itulah kan adalah prinsip dalam beriman kepada hal gaib itu kan begitu ya. Maka begitu juga dengan sifat-sifat Allah ya ketika diberitahukan Allah punya tangan, wajah ya dan sebagainya kita ya meyakini itu apa adanya ya tanpa mengetahui gambarannya, mengetahui wujud bagaimananya ya. Itu kan prinsip mengimani yang gaib semuanya sama begitu. Ya tentang surga, neraka gitu ya, termasuk malaikat. Kita meyakini sesuai dengan yang disampaikan hadis dan kita paham kan, kita paham. Cuman kita nggak tahu wujud bagaimananya. Nah, itulah yang disebut dengan kaifiyah. Kita tidak tahu kaifiyahnya seperti apa, wujud bagaimananya. Memiliki sayap. Para malaikat memiliki sayap yang beragam jumlahnya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Ya, alhamdulillahil fatiris samawati wal arja ilal malaikati rusulan uli ajnihatin. Ya. Jadi segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan ya untuk mengurus berbagai macam urusan ya. Makanya kan banyak apa tugas-tugas yang diberikan kepada malaikat yang apa berbeda-beda ya tugasnya itu. Nah, disebutkan di sini uli ajnihatin yang memiliki sayap. Ya, dan beda-beda masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, ada yang dua ya sayapnya tiga empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Jadi bahkan bisa lebih dan sebagainya. Sampai kan tadi ya malaikat Jibril sampai 600 sayap. Nah, kemudian sifat berikutnya indah ya. Para malaikat itu diciptakan dalam bentuk yang indah. Ya, sebagaimana dalam ayat Allah musyadidul quwa dzumiratin fastawa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang memiliki rupa yang indah, mirrotin.
Ya, lalu Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, ya, pas tawa. Nah, dalam menafsirkan kata Zumiro, Ibnu Abbas berkata, yang memiliki penampilan yang bagus atau indah. Ya, Qatadah berkata yang memiliki postur yang tinggi dan bagus, ya, atau indah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, mensifati malaikat dengan keindahan telah menjadi hal yang lumrah dalam sejarah manusia. Ya, jadi bahkan kan apa namanya mengibaratkannya ya dengan malaikat ketika menyebut ada apa namanya orang yang sangat tampan gitu ya, ini kayaknya malaikat bukan manusia kan begitu. Itu sudah menjadi hal yang biasa ya dalam kehidupan manusia ya. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an pun ya disebut ya ketika seperti halnya mensifati setan dengan keburukan. Nah, itu udah terkenal di kalangan masyarakat ya manusia. Kalau sesuatu yang buruk itu diidentikan dengan setan. Kalau sesuatu yang bagus, indah itu dengan malaikat. Nah, misalnya yang dikatakan oleh para perempuan ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya falam mara'ainahu akbarnahu. Ketika mereka melihat ya wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kagum kepadanya wa qatta'na aydihunna dan mereka memotong-motong ya, atau melukai tangan mereka. Nah, dan berkata, hasyalillah mahadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, sungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi saking tampannya itu diibaratkan seperti malaikat ya. Jadi menunjukkan bahwa sudah hal yang lumrah yang terkenal ya di kalangan manusia bahwa malaikat itu indah. Itu sesuai ya dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya mampu menjelma menjadi manusia yang sempurna. Misalnya malaikat Jibril yang mendatangi Maryam, ya fatahwadat min duni mijaban farsan alim ruhana fatama salalaha basyarun sawiyya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, yaitu malaikat Jibril, kepadanya maka yang menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, dalam banyak kesempatan, malaikat Jibril juga sering mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menjelma menjadi manusia yang sempurna. Jadi kalau malaikat menjelma ya menjadi manusia itu sempurna ya, bahkan tampan ya, indah penampilannya. Beda dengan jin kalau apa menjelma jadi manusia itu tidak sempurna biasanya. Ya, ada yang eh, buntung gitu ya, ada yang terpotong, cacat dan sebagainya. Itu jin ya. Kalau malaikat sempurna. Tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Nah, jadi malaikat itu ya bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya wajah, makanya termasuk keyakinan orang-orang musyrik ya yang menganggap bahwa malaikat itu anak perempuan. Waja'alul malaikat alladzina hum ibadur rahman inathan. Mereka menjadikan malaikat-malaikat mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai perempuan. Ya asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Tahu dari mana gitu kan? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi hati-hati dalam masalah ucapan ya, keyakinan itu sangat berat. Jadi jangan menyepelekan masalah akidah ya, masalah keyakinan. Ketika orang punya anggapan, punya perkataan tertentu yang itu tidak berdasar, ya itu bahaya akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus berhati-hati.
ya dalam meyakini mengatakan sesuatu. Kemudian berikutnya tidak butuh kepada makan dan minum. Seperti dalam kisah ketika tiga malaikat yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil yang menjelma menjadi manusia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini surat Ad-Dzariyat ya. Apa? Al-ataka hadithu doifi Ibrahim ya mukromin. Ya, ketika disuguhkan oleh Nabi Ibrahim itu mereka nggak mau makan. Ala tak kulun sampai Nabi Ibrahim itu merasa takut. Maka diberitahukan bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah ya untuk apa namanya menyiksa ya kaum Nabi Lut ya dan juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya Nabi Ishak ya. Nah, kemudian banyaknya jumlah mereka. Nah, jadi jumlah mereka itu sangat banyak. Nah, di antara yang menggambarkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj di langit ketujuh. Beliau bersabda, Hadal baitul mamur yusalli fi kulla yawmin sab'una alfa malakin idza kharaju lam yaudu ilaihi akhiru ma alaihi. Ini adalah Al-Baitul Ma'mur ya. Jadi di langit itu ada Al-Baitul Ma'mur seperti halnya di bumi ada Ka'bah. Bahkan posisinya itu sejajar ya. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan sholat di sana. Jika mereka keluar ya untuk pergi sholat, tidak ada satu dari mereka yang kembali. Nah, jadi masuk terus setiap hari itu berarti menunjukkan sangat banyak jumlah mereka. Ya dalam hadis lain ya dari Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah SAW, yu'ta bi jahannam yaumain la sab'una alfa zimamin ma'akuli zimam sab'una alfa malakin ya jurunaha. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan, ia mempunyai 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang, setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat. Ya, tinggal dikalikan aja ya. Setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Ya, nah itu apa namanya bentuknya ya, ciri-ciri dirinya ya atau zatnya. Nah, sedangkan sifat-sifatnya, karakteristiknya ya, kayak selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka atau bermaksiat. Ya, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 11 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha nasul hijarah 'alaiha malaikatun giladun. Para malaikat yang kasar, ya syidan, keras. La ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yumar. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, jadi malaikat tidak pernah durhaka. Mereka selalu taat. Malah tidak diberikan hawa nafsu. Ya, mereka selalu taat kepada Allah. Mulia dan baik ya bi aidi safaroh kiromim baror. Tidak pernah lelah dan bosan untuk terus beribadah. Sabihuna laila wan nahar la turun. Tidak pernah bosan, tidak pernah putur. Turun itu. Kalau kita kan manusia ada bosannya, ada puturnya gitu ya. Malaikat itu tidak. Fa in istakbaru falladzina inda rabbihim yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Mereka tidak jemu, tidak bosan ya. Yas'amun. Nah, kemudian nama-nama dan tugasnya. Ya, nah tentu yang kita kenal kan ada 10 malaikat ya, tapi itu bukan pembatasan. Masih banyak ya malaikat-malaikat yang lain, apalagi tadi jumlahnya sangat banyak. Ya, satu Jibril. Nah, ini memang penamaan ini jelas ya di dalam nasnya ada dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis.
Nah, itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Seperti dalam surah Al-Baqarah 97, Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Menurunkannya. Bismillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Nah, ia juga disebut Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah. Ya, seperti dalam ayat nazala bihir ruhul amin. Turun membawanya Ruhul Amin ya Jibril ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, terkadang malaikat lain pun menyampaikan wahyu bukan hanya Jibril. Namun tentu sangat jarang ya seperti disebutkan di dalam hadis ini panjang ini tidak ditampilkan hadisnya. Ini lihat aja ya Sahih Muslim nomor 806. Jadi ada ya cuman tentu yang paling utamanya Jibril, malaikat Jibril menurunkan wahyu. Ya, terkadang dan sangat jarang ada malaikat lain. Nah, malaikat Jibril pun melakukan peran lain. Jadi bukan hanya menurunkan wahyu tugasnya. Ya, dia punya peran lain sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Ya, misalnya mengkaji Al-Quran bersama Rasulullah setiap bulan Ramadan. Ya, mengajari langsung Rasulullah berwudu, sholat, dan mengimami beliau. Ya, bahkan ikut berperang bersama beliau dalam perang Badar dan perang Khandaq. Menemani beliau dalam Isra Miraj dan lain-lain. Jadi ada tugas-tugas lain ya. Tentu diperintahkan ya oleh Allah dengan izin Allah. Ya. Kemudian yang kedua Mikail. Nah, ia diberi tugas untuk menurunkan rahmat, hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Ya, di dalam Al-Quran disebut namanya ya, man kana aduwalillah wa malaikati wa rusul wa Jibril wa Mikala. Nah, dia disebut Mikal ya, bisa Mikal, Mikail. Wa inallah aduwwul lil kafirin. Nah, di mana ini sebagai jawaban atas perkataan orang Yahudi kepada Rasulullah, mereka berkata, tidaklah setiap nabi melainkan ada malaikat yang datang kepadanya membawa berita. Beritakan kepada kami siapakah malaikat yang bersamamu? Beliau menjawab Jibril alaihissalam. Mereka berkata, Jibril itu yang turun membawa peperangan dan siksaan. Ia musuh kami. Ini kata orang Yahudi. Jadi Jibril itu musuh kami ya kata mereka. Kalaulah kau mengatakan Mikail yang turun membawa rahmat, menumbuhkan tumbuhan dan hujan, niscaya itu lebih bagus. Ya, mereka kan ya pernah diturunkan wahyu, jadi ada pengetahuan tapi tidak benar ya apa namanya sikap mereka itu. Justru malah menjadikan Jibril sebagai musuh. Jadi memilah-milah ya, Jibril membawa siksaan menjadi musuh. Sedangkan Mikail membawa rahmat. Ya, mereka lebih senang. Nah, maka Allah menjawab kan dengan ayat ini. Ya, man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu dan seterusnya. Nah, sikap orang Yahudi yang musim malaikat Jibril inilah yang diingkari. Nah, sedangkan perkataan mereka yang menyebut bahwa Mikail ditugasi membawa rahmat, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan adalah kebenaran nih, sehingga tidak diingkari. Jadi karena mereka kan pernah diturunkan wahyu, jadi ada benarnya. Nah, maka ini apa disetujui ya, tidak diingkari. Sehingga itu benar menjadi tugas malaikat Mikail. Ya, nah Ibnu Katsir juga menjelaskan dan itu menurunkan wahyu adalah tugasnya yaitu Jibril, sedangkan Mikail diberi tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Yang satu membawa petunjuk dan yang satu membawa rizki. Sebagaimana Israfil diberi tugas meniup sangkakala untuk kebangkitan di hari kiamat. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan Jibril diberi tugas dengan wahyu yang ia merupakan kehidupan hati. Nah, jadi wahyu itu untuk hidupnya hati, kehidupan. Mikail dengan hujan yang ia merupakan kehidupan badan dan hewan. Dan Israfil dengan meniupkan sangkakala yang ia merupakan
sebab kehidupan alam dan kembalinya ruh pada jasad. Ini merupakan tadabbur ya Ibnu Qayyim ya terhadap tugas tiga malaikat ini dan itu sesuai ya. Nah, kemudian Israfil ya sebagaimana telah terdahulu ya penjelasan Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim bahwa Israfil malaikat yang diberi tugas meniupkan sangkakala. Yaitu tiupan pertama untuk kematian seluruh makhluk dan tiupan kedua untuk kebangkitan. Nah, hal ini telah menjadi ijma para ulama. Al-Qurtubi mengatakan para umat telah ijma bahwa yang meniup sangkakala adalah Israfil. Ketiga malaikat inilah Jibril, Mikail, dan Israfil yang disebut dalam doa Nabi. Allahumma robba Jibril atau Jabrail ya di sini disebutnya. Wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar alimul ghaib wa syahadah dan seterusnya. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi memang tiga nama ini ada ya dan tugasnya pun jelas ya. Nah, kemudian malaikat maut sebagaimana nah ini yang disebutkan oleh Al-Qur'ani tadi ya. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan zahir dari ayat ini bahwa malaikat maut adalah individu tertentu dari malaikat. Ya, sebagai mana hal itu langsung dipahami dari hadis Al-Bara yang telah disebutkan terdahulu dalam surat Ibrahim. Nah, ia dinamakan di sebagian asar dengan Israel dan ia yang masyhur sebagaimana dikatakan oleh Qatadah dan yang lainnya. Dan ia malaikat maut itu memiliki para pembantu. Begitu pula terdapat di dalam hadis bahwa para pembantunya itu mencabut ruh dari setiap jasad hingga apabila ruh itu sampai ke kerongkongan diambil oleh malaikat maut. Jadi ada para pembantunya ya, malaikat maut ini. Jadi yang jelas apa namanya dia disebut malaikat maut, malakul maut ya dalam ayat. Tapi penamaan Israel ini memang tidak ada dalam ayat, dalam hadis ya, tapi memang di sebagian asar ya, asar. Ya, jadi apa namanya? Walaupun kita tidak memastikan ya nama itu, tapi karena di dalam asar itu ada ya, maka tidak mengapa gitu kalau kemudian menamakan dengan Israel. Munkar dan Nakir, nah ini juga jelas ya, di dalam hadis ya. Dalam pembahasan alam kubur ya, ada dua malaikat penghuni kubur. Nah, dalam hadis lain dua malaikat itu dinamakan dengan Munkar Nakir ya, ada hadisnya. Ya idaku biral maitu au qala ahadukum atau malakan aswadan azraqan yuqalu ahadima munkar wal akharu nakir. Ya, jadi ini dua malaikat. Fayakulan maupun tatakul. Jadi yang bertanya ini dua malaikat. Ya, jika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Maksudnya dua-duanya ya, aswada berarti keduanya. Keduanya hitam dan juga biru. Hitam dan biru warnanya. Salah satunya bernama Mungkar dan yang lainnya bernama Nakir. Ya, dan seterusnya ini masih sama ya dengan hadis sebelumnya tentang pertanyaan di alam kubur itu. Secara lengkapnya sudah kita bahas ya tentang perjalanan manusia ya ketika meninggal ya itu sudah dibahas. Lalu yang keenam ada malaikat penjaga dan pencatat. Yaitu sebagaimana dalam ayat idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa inna 'alaikumul hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Nah, ada yang menyebut bahwa dua malaikat itu dinamakan Rokib dan Atid. Namun yang lebih tepat, kata Rokib dan Atid itu sifat dari kedua malaikat tersebut, bukan sebagai nama. Ini kan di kita kan ada yang menyebut malaikat Rokib dan Atid jadi dua malaikat. Padahal Rokib Atid itu dia sifat, dua sifat bagi satu malaikat. Jadi bukan nama, Rokib Atid itu bukan nama, dia sifatnya. Ya, Rokib itu mengawasi, menjaga, Atid itu tadi mencatat. Makanya di sini penjaga dan pencatat. Rokibun Atid gitu ya. Maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, illa ladai rokibun atid, illa wala man yurokibuha mu'tadin lidzalika yaktubuha wala yatruku kalimatan wala harokatan wala harokatan. Ya, jadi melainkan ada malaikat, malaikatnya satu tidak dua, yang mengawasi ucapannya dan siap untuk menuliskannya. Ia tidak membiarkan satu kata pun dan satu pergerakan pun. Nah, selain dua malaikat pencatat di kanan, nah, ini dijelaskan lagi ya dalam hadis lain. Jadi malaikat tersebut apa namanya sifatnya sama, walaupun di sini dua ya, sebenarnya disebutnya dua ya. Di sini kan dua ya, jelas ya talakal mutalakian. Nah, cuman dua malaikat itu dua-duanya ya sifatnya Rokib dan Atin gitu. Bukan yang satu namanya Rokib, yang satu namanya Atin, bukan. Ya, di sini disebut ada dua, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang duduk di sebelah kiri. Ini waktu apa namanya akan meninggal ya, seseorang. Nah, selain dua malaikat mencatat di kanan dan kiri setiap orang, yaitu di kanan. Nah, ini dijelaskan dalam hadis lain bahwa yang ada dua malaikat di kanan itu mencatat kebaikan dan di kiri mencatat keburukan. Ya, nah ada juga malaikat penjaga di depan dan di belakang. Nah, jadi tadi di dalam itu di kanan, di kiri. Lalu di depan dan di belakang juga ada. Inilah empat malaikat yang menyertai setiap orang. Empat malaikat ini bergantian antara siang dan malam. Itu pergantiannya pada waktu subuh dan asar, sehingga jumlahnya delapan malaikat. Nah, jadi empat itu tadi bergantian antara malaikat siang dan malaikat malam. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, lahu muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Nah, maknanya bagi setiap hamba ada malaikat yang secara bergiliran menjaganya, menjaga pada waktu malam dan menjaga pada waktu siang. Mereka menjaganya dari keburukan dan kejadian-kejadian. Sebagaimana bergantian pula para malaikat yang lain untuk menyimpan amal-amal kebaikan dan keburukan. Yaitu para malaikat ada apa pada waktu malam dan malaikat pada waktu siang. Maka ada dua malaikat di kanan dan di kiri yang keduanya mencatat amal, yang di kanan mencatat kebaikan dan yang di kiri mencatat keburukan. Dan ada dua malaikat yang lain yang menjaganya itu di belakangnya dan yang satu di depannya. Maka iya ya hamba itu ada di antara empat malaikat pada waktu siang dan empat malaikat pada waktu malam yang menggantikan dua malaikat penjaga dan dua malaikat pencatat sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Bergantian. Wa yastami'un fi sholati subhi wa sholatil asr ya, berkumpul di sholat subuh dan sholat asar itu karena bergantian. Wa yas'alu ilaihi ladina batu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bikum. Kaifa taraktum ibadi. Ya, kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka dan Allah lebih mengetahui keadaan kalian. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami mendatangi mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat
Ya, begitu juga saat kami meninggalkan mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Dari Abu Hurairah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian Ibnu Katsir juga menukil Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, mereka menjaganya atas perintah Allah. Dia berkata yaitu para malaikat yang menjaganya dari depan dan dari belakangnya, maka apabila datang takdir Allah, mereka melepaskannya. Karena kan tadi dijaga ya, ketika takdir Allah datang ya mereka tidak bisa menolak. Nah, Mujahid berkata, tidak ada seorang hamba melainkan ada padanya malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya, baik pada saat ia tidur maupun terjaga dari jin, manusia, dan binatang buas. Tiada sesuatu pun dari makhluk itu yang datang kepada hamba yang bersangkutan dengan tujuan untuk memudaratkannya, melainkan malaikat penjaga itu berkata kepadanya, pergilah ke belakangmu, kecuali apabila ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, maka barulah dapat mengenainya. Ya, berikutnya yang ketujuh, penjaga neraka. Nah, ini disebut Malik ya. Ada para malaikat penjaga neraka yang menjaga neraka, mereka disebut dengan Azabania. Para pemimpinnya ada 19 dan pemimpin utamanya adalah bernama Malik. Nah, itu jadi dengan menggabungkan beberapa dalil, ya Pak malaikat penjaga neraka ini disebut Zabania secara keseluruhannya ya. Pemimpinnya ada 19, nah, ya para pemimpin dan pemimpin utamanya bernama Malik. Ya, seperti dalam ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'ahum futihat abwaab wa qalat lahum khazanatuha ya, para penjaganya ya, penjaga neraka. Wa qala ladzina finari li khazanati jahannam, para penjaga neraka jahannam. Nah, lalu disebut juga Zabaniyah ya, sebenarnya dalam surat Al-Alaq ya, faliyad'una dia sanadu Zabaniyah. Nah, yang para malaikat yang kasar dan keras itu tadi ya, itu kan para penjaga neraka. Nah, jumlah mereka ada 19. Nah, ini sebagaimana di surat Al-Mudassir ya. Jadi apa namanya? La tubqi wa la tadar lawahatul libasyar 'alaiha tis'ata asyar. Ada 19 juga para pemimpinnya tapi ya. Lalu pemimpin utama disebut Malik nih sesuai di dalam surat Az-Zuhruf. Wa nadau ya Malik, ya Malik, wahai Malik. Nah, ini nama pemimpin utamanya. Ya dari Abdullah kalau yuk tapi jangan lah sabuna ini yang tadi ya apa hadis yang sebelumnya tadi. Nah, penjaga surga sebut dalam ayat qala lahum khazanatuha. Nah, para penjaga surga khazanatuha. Mereka menyambut ya orang-orang yang masuk ke dalam surga mengucapkan salam. Nah, masuk di kalangan ulama menamakan pemimpin malaikat penjaga surga dengan nama Ridwan. Meskipun ia terdapat dalam hadis yang terdapat kedoipan di dalamnya. Ya, misalnya, jadi memang hadisnya doib, cuman sudah masuk di kalangan ulama menamakannya dengan Ridwan. Misalnya oleh Ibnu Katsir ya dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Hadi Al-Arwah ila Biladil Afro. Nah, selain itu juga ada para malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Nah, ini selain dari yang tadi disebutkan, memberi kabar gembira ketika orang beriman wafat, sebagaimana disebut dalam surat Fussilat ya Anbiya. Malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh dan mencatat takdir saat awal manusia diciptakan di dalam rahim. Ya, malaikat yang memikul aras ya tadi disebutkan pada hari kiamat berjumlah 8 dan saat ini berjumlah 4 sebagaimana dalam hadis.
yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Jadi ini banyak sekali malaikat tuh. Malaikat yang hadir di majelis ilmu, ya, malaikat penjaga gunung, sebagaimana yang pernah mendatangi dan menawari Nabi. Malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur yang tadi ya, dan lain sebagainya yang jumlah mereka sangat banyak, sebagaimana telah disebutkan. Nah, itulah ya pembahasan tentang iman kepada malaikat ya dengan eh, apa namanya menggabungkan berbagai dalil ya sehingga disimpulkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan Ustaz. Iya, Pak, silakan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan malaikat ketika di dalam kubur Ustaz. Ya. Ini kapan kira-kira pertanyaan itu ditanyakan kepada hamba yang masuk dalam kuburan itu? Hmm. Karena ada cerita bahwa ketika para pengantar ke kubur itu telah selesai melakukan eh, apa istilahnya ya, menguburkan mayat itu, Nah. mereka kembali, malaikat katanya datang. Lalu bagaimana dengan Gus Dur? Sampai sekarang bicara Gus Dur tidak akan ditanya oleh malaikat karena terus kuburannya dipenuhi bergantian orang. Ada-ada aja. Mohon penjelasannya Ustaz. Sampai ada pernyataan begitu karena kuburan Gus Dur ini bergantian sampai sampai sekarang katanya orang berziarah berziarah turun. Jadi sampai sekarang belum ditanya oleh malaikat Gus Oh, Dur. itu. Ada yang Yang kedua, Ustaz, Hmm. terkait dengan cara kita beriman secara amaliyah terhadap malaikat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ya. Ya, yang pertama ya jelas kan dalam hadis ketika selesai penguburan itu kita disuruh untuk mendoakan ya memohonkan ampun, memohonkan agar mereka diberikan keteguhan karena mereka apa itu sekarang itu ditanya, sedang ditanya. Jadi tidak lama ya setelah dikuburkan, jadi pada saat awal ya pertama ya dikuburkan itu tidak lama kemudian ditanya ya. Semua manusia sama, tidak tidak ada bedanya. Ya, ya termasuk Gus Dur atau siapapun ya. Ya dia ditanya ya di awal ya setelah adanya pertanyaan lalu eh, jawabannya ya itu tergantung amalnya di dunia dan kemudian diberikan balasan dengan ada nikmat kubur, ada siksa kubur ya. Kalau ujian itu bisa dijawab dengan benar ya, orang beriman, beramal soleh ya mereka mendapat kenikmatan dalam kubur. Kalau orang yang kafir atau orang yang fasik, mereka tidak bisa menjawab dan akan mendapat siksa kubur gitu ya. Jadi sama Pak semuanya. Walaupun setelah itu wah, banyak orang yang mengunjungi ya, ya kan di awal tadi sudah ya, pertanyaannya. Setelah itu kan tinggal mengalami apakah nikmat kubur atau sisa kubur setelah itu. Nggak ada lagi pertanyaan lagi. Ya, kemudian yang kedua mungkin asar ya dampak dalam amalan kita ya tentu sangat-sangat berdampak sekali karena kita meyakini bahwa para malaikat itu kan adalah ciptaan Allah dan juga yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas ya di alam ini ya baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, itu tentu yang terkait langsung dengan kita ya sekarang di dunia makanya yang disebut Al-Qairwani itu sangat terkait dengan kita yang satu malaikat pencatat amal tadi. Ya, artinya kan sangat berpengaruh kepada amalan kita bahwa kita menyadari bahwa setiap yang kita lakukan itu ada malaikat yang
mengawasi dan mencatat. Ini sangat berpengaruh pada amalan kita. Ya, termasuk yang kedua tadi pencabut nyawa ya kita selalu ingat bahwa apa namanya mereka selalu mengintai kita kan, menunggu kapan datang waktunya ya untuk cabut oleh malaikat itu ini. Makanya Al-Qairani hanya menyebutkan dua itu karena sangat berkaitan erat dengan manusia yang dijalaninya sekarang ya pada saat di dunia. Termasuk juga tadi ya para banyak para malaikat apa namanya yang menjaga bergantian dan sebagainya. Ya, jadi itu ya dampak bagaimana iman kepada malaikat terhadap amalan kita. Jadi, Ustaz, Ya, syukran, Ustaz. ya apa? Cukup ya, Syar Irfan. Eh, baik, alhamdulillah. Eh, Setelah selesai kajian kita sesuai waktunya ya, sejam. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai manusia yang dijaga oleh malaikat bisa beramal dengan amal yang soleh. Ya. Jadi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Kitabnya asyhadu belum an la ilaha selesai saja. illa anta astaghfiruka wa Kitab atubu ilaik. apa, Ustaz? Kitabnya itu belum mana, Ustaz? Belum, Sarahnya? Pak, belum nanti nih. Belum. Kalau Oh, lagi belum ya, saya. bukan. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.